Aduh, Om Firman, aduh. Menangani dampak bencana alam tidak bisa dilakukan dengan hanya berteriak-teriak di jalanan, karena hal itu tidak akan menyelesaikan persoalan. Namun justru itulah yang dilakukan para mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI. Tepat sehari setelah bangsa Indonesia memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-81. Di tengah suasana sebagian besar rakyat Indonesia yang sedang bersyukur atas kemerdekaan yang dianugerahkan Tuhan, serta penghormatan atas para pahlawan yang telah gugur dalam perjuangan merebut kemerdekaan, para mahasiswa ini memilih berunjuk rasa di bundaran Hotel Indonesia, disertai sejumlah tuntutan yang menafikan sejumlah pencapaian yang telah diraih bangsanya sendiri. Salah satu tuntutan mahasiswa dalam aksi unjuk rasa ini adalah meminta agar pemerintah menetapkan gempa di Sumatera dan Flores sebagai bencana nasional, seakan-akan pemerintah tidak mampu menangani dampak bencana gempa di Flores NTT. Dan seolah-olah pemerintah tidak berbuat apa-apa terhadap bencana banjir dan longsor di Sumatera, yang sekarang sudah berada dalam proses pemulihan, berkat gerak cepat pemerintah menanganinya. Para mahasiswa ini tampaknya tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu, bahwa pemerintah langsung bergerak cepat dalam senyap, menangani dampak bencana di Flores, Nusa Tenggara Timur sejak hari pertama terjadinya gempa berkekuatan 7,7 magnitudo itu. Pemerintah memang tidak gemar-gembor seperti unjuk rasa mahasiswa yang hiruk-pikuk, karena masyarakat terdampak bencana membutuhkan pertolongan segera, serta bantuan konkret tanpa harus disertai kuar-kuar di jalanan untuk menarik perhatian media. Penanganan dampak bencana di Flores dilakukan secara lintas kementerian serta lintas lembaga negara, dan dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ini artinya seluruh jajaran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dikerahkan untuk membantu masyarakat korban bencana. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin bahkan langsung bertolak ke lokasi bencana di Flores NTT usai mengikuti rangkaian upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan di Istana Merdeka. Syafri terbang ke NTT membawa 20,9 ton bantuan kemanusiaan untuk masyarakat korban bencana, yang diangkut dalam pesawat multiguna A400M milik TNI Angkatan Udara. Bantuan yang dibawa Syafri mencakup kebutuhan warga selama masa tanggap darurat, diantaranya 25 set tenda, 484 velbet, 15 set perangkat Starlink, 700 paket makanan siap saji, 500 dus susu cair, 10 set solar cell, 30 kelambu lapangan, 101 matras, serta 1.480 selimut. Sejumlah bantuan lainnya menyusul kemudian dibawa pesawat angkut TNI AU tersebut pulang pergi. Setibanya di NTT, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin langsung menuju Nagekeo yang dekat dengan epicentrum gempa. Syafri juga melakukan pengecekan untuk memastikan agar seluruh bantuan kemanusiaan dari pemerintah, khususnya dari Tentara Nasional Indonesia, sampai dengan cepat dan tepat sasaran. Ketika mengunjungi warga terdampak gempa, Syafri mengatakan ia datang mewakili Presiden Prabowo Subianto seraya menyampaikan ucapan duka cita dari Presiden atas musibah yang menimpa warga Flores, serta dukungan agar mereka tetap tabah dan tawakal, karena negara tidak akan meninggalkan mereka. Presiden ada di Jakarta, saya ditugasi untuk menyampaikan untuk berduka cita dari Bapak Presiden. Terima kasih. Yang pertama akan sampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang sudah berkunjung ke desa kami, Desa Waikokes, yang juga menjadi lokasi gempa. Di tengah kegelapan diliputi keheningan, para warga korban bencana ini menyadari bahwa mereka tidak sendirian. Negara hadir di tengah mereka dalam senyap, dalam gerak yang serba cepat untuk membantu mereka mengatasi musibah. Gerak cepat pemerintah inilah yang mereka perlukan, bukan suara-suara bising di jalanan. Dan seperti biasa, para anggota TNI, Polri, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB
langsung bergerak untuk berjibaku bersama masyarakat di lokasi bencana tanpa harus diliput media. Para patriot bangsa ini sudah sangat berpengalaman dalam menanggulangi kondisi pasca bencana, seperti yang pernah mereka lakukan di Sumatera, dengan mempertaruhkan jiwa dan raga mereka. Sementara para mahasiswa lebih memilih untuk berunjuk rasa di jalanan, alih-alih terjun ke lokasi bersama TNI dan Polri untuk membantu korban bencana. Tuntutan mereka agar bencana gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur dinyatakan sebagai bencana nasional tampaknya hanya untuk memberi kesan seakan-akan pemerintah tidak mampu menanggulangi bencana. Padahal sekali lagi, pemerintah langsung bergerak cepat ke lokasi sejak hari pertama terjadinya gempa. Dalam keterangan di Istana Merdeka pada hari kemerdekaan 17 Agustus 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah masih mampu menangani dampak gempa besar bermagnitudo 7,7 yang mengguncang bumi Nusa Tenggara Timur, sehingga pemerintah belum membuka opsi bantuan dari negara lain. Artinya, bencana gempa di Flores NTT belum perlu dinyatakan sebagai bencana nasional. Mungkin akan lebih terpuji dan lebih terhormat jika para mahasiswa dari BEM UI yang merupakan generasi penerus bangsa itu bergerak bersama mengumpulkan dan mengirimkan bantuan kemanusiaan bagi korban bencana di Flores NTT, ketimbang berunjuk rasa di jalan-jalan protokol ibu kota yang tidak bermanfaat bagi masyarakat korban bencana. Terlebih lagi, unjuk rasa itu dilakukan di tengah suasana khidmat memperingati hari kemerdekaan yang masih berlangsung di berbagai tempat, dan di tengah suasana duka warga masyarakat korban bencana. Tidak adakah sedikit pun empati dan simpati mereka terhadap bangsa dan negara yang telah membesarkan mereka? Men of our time.